Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Imamat pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Mari kita akan membaca bersama-sama dimulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar tentang makna korban keselamatan, yaitu persekutuan bersama di hadapan Allah. Unsur yang besar dari korban keselamatan adalah kesempatan yang sukaria untuk makan dengan syukur di hadapan Allah. Namun, yang harus diperhatikan dan sangat penting bagi umat Tuhan adalah lemak dan darah tidak boleh dimakan. Karena darah merupakan simbol kehidupan, dan lemak merupakan bagian yang terbaik dari binatang yang akan dibakar. Semuanya itu akan dibakar sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, bagian yang terbaik, lemak adalah bagian Allah, kepunyaan Allah. Maka, mempersembahkan lemak adalah mempersembahkan lemak kepada Allah, merupakan pengakuan bahwa Tuhan itu layak menerima segala hormat dan pujian. Jadi prinsip firman Tuhan dalam persembahan korban keselamatan adalah segala yang terbaik adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak
oleh kebenaran firman Tuhan hari ini untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan dan pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami selalu diajak dan diajar untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, baik melalui hidup kami maupun dari setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.